Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian masih tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam pembelajaran daring, tapi semoga semangat kalian tidak akan pernah putus. Oke, kali ini kita akan membahas bab akidah akhlak, bab 3 di halaman 26 tentang kodo dan kodar. Kalian pasti sudah tahu apa itu kodo dan kodar. Ya, kodo dan kodar merupakan salah satu dari rukun iman yang harus kita percayai dan kita yakini. Ya, rukun iman yang keberapa? Ya, betul. Rukun iman yang keenam. Percaya kepada kodo dan kodar. Kodo dan kodar memiliki perbedaan, sama-sama adalah ketentuan dan ketetapan Allah, tetapi memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Kodo adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan dari zaman terdahulu, dari zaman azali. Sedangkan zaman azali itu adalah di mana zaman sebelum alam semesta ini terwujud. Nah, itu adalah zaman azali. Nah, biasanya kodo ini adalah seperti umur kita, terus kapan waktu dimana kita nanti akan meninggal, bagaimana ketetapannya, meninggalnya kapan, dimana, dalam keadaan apa. Nah, itu adalah kodo. Sedangkan kodar adalah takdir Allah yang dapat berubah ketentuannya, seperti misalnya nasib gitu ya, untung dan rugi. Nah, itu adalah kodar. Nah, kita akan satu persatu bahas ya. Kodo adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman di mana sebelum alam semesta ini terwujud. Nah, sedangkan kodar adalah takdir, nasib, atau untung dan rugi. Kodo dan kodar berarti ketetapan Allah sejak zaman azali tentang nasib. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Ketentuan itu bisa baik maupun buruk. Nah, ketentuan baik ataupun ketentuan buruk yang ditetapkan oleh Allah itu adalah takdir. Nah, takdir itu ada dua macam. Ada takdir mubrom dan ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dicegah atau dielakkan oleh manusia. Walaupun sudah seperti apapun kita berusaha untuk mencegah akan takdir tersebut, tapi tidak bisa. Itu adalah takdir mubrom. Ya, jadi misalnya di dalam kandungan sebelumnya itu seorang ibu hamil. Di dalam kandungan anak tersebut Allah tetapkan berjenis kelaminnya laki-laki, ya kan? Tapi si ibu itu pengen banget anaknya perempuan ketika lahir, tetapi laki-laki. Nah, itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa dicegah, karena Allah sudah menetapkan bahwa calon bayi tersebut semenjak dalam kandungan atau semenjak akan ada di dalam kandungan ibunya sudah ditetapkan jenis kelaminnya. Ya, jadi jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, jodoh, rezeki dan ajalnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut takdir mubrom, takdir yang tidak dapat dicegah oleh manusia. Ya, seperti firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 34, innallaha yang dahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu mazabtak sibu ada wa ma tadri nafsu bi ayyi aradin tamutu innallaha alimun habir. Ya, alimun khabir.
Nah, artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itu tertuang dalam surat Luqman ayat 34. Selanjutnya, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang bergantung pada usaha atau ikhtiar seseorang. Misalnya, kita belajar nih, yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu adalah takdir mu'alaq. Awalnya kita tidak mengenal apa itu huruf, apa itu angka, tapi karena kita selalu berusaha, selalu belajar dengan sungguh-sungguh, maka lambat laun dengan cepat kita bisa mengenal mana angka, mana huruf, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari takdir mu'alaq. Atau juga misalnya ketika kita tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki cukup uang, tapi kita tetap berusaha mencari pekerjaan yang halal, apapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mendapatkan rezeki. Nah, Allah mudahkan urusannya karena berikhtiar atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti itu. Ketika manusia diciptakan, maka seluruh kehidupannya di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezekinya, umurnya, jodohnya, maupun kematiannya. Sehingga segala apa yang terjadi pada manusia itu adalah atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, walaupun semuanya sudah ditetapkan, bukan berarti manusia tidak akan berusaha, tidak ada usahanya. Manusia tetap diwajibkan untuk selalu berusaha dalam hidupnya, sebab untuk mencapai cita-cita dan tujuan itu harus selain berdoa itu kita juga harus berusaha. Tidak mungkin kita menginginkan menjadi dokter tanpa adanya usaha atau belajar yang sungguh-sungguh. Ya kan? Segala keinginan jika tidak diiringi dengan doa dan usaha tidak akan terwujud. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah wajib untuk kita yakini karena memang ada, ya. Seperti itu. Nanti untuk detailnya lebih rincinya kalian bisa baca selengkapnya tentang keyakinan, ya, tentang keyakinan akan qada dan qadar ini. Ini menyampaikan secara singkatnya untuk pengertian dan contoh kita yang perlu kita ketahui tentang perbedaan dari qada dan qadar. Kalian bisa baca selengkapnya mulai dari halaman 27 untuk keyakinan terhadap qada dan qadar, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari di halaman 29. Udine rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.